Nama saya Saka Nanda Minta, biasa dipanggil Saka. Di Sekber PMPBI saya menjabat sebagai staf di media komunikasi. Terus dalam film ini saya berperan sebagai diri saya sendiri, Saka, dengan karakter orangnya tuh kayak apa ya, panikan, terus kayak mudah emosian gitu loh. Terus apa lagi ya, tapi dia tuh lumayan punya daya juang sih, lumayan ya. Nama saya Ivan Desono Valentino. Saya di film ini berperan sebagai Ivan dari Kumpe Utara. Terus di cerita ini si Ivan ini adalah seorang legenda dari lomba cerdas tangkas di setiap kali lomba STKN karena dia memiliki kemampuan yang nggak boleh diceritakan dulu lah. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Gamespedia 1001 Salah. Bukan itu. Sorry. Oke, nama gue Novita Sariwijaya. Di Setjen Sekber PMPBI periode kali ini saya menjabat sebagai staf Biro Sumber Daya Manusia membantu Ko Santoso. Di sini karakter yang saya dapatkan kebetulan sebenarnya menjadi saya, cuma namanya bukan nama saya gitu. Namanya diganti biar lebih feminin dikit dan enggak pasaran. Halo teman-teman semuanya, nama saya Diki Salim tapi lebih dikenal sebagai Yong Nato atau Yong Yanto sama aja. Saya jabatannya di bantu Meta sebagai anggota Medcom, media komunikasi, dan saya sangat tidak bermodal karena untuk interview yang ini saya pinjam bajunya Saka. Bukti, cek aja nanti kalau ada adegannya Saka, cek aja bajunya sama, bener itu gantian sama dia. Halo teman-teman semua, nama Udaya, nama gua Meta. Di Setjen Sekber PMPBI, gua menjabat sebagai Kepala Biro Media Komunikasi bersama 3 orang teman fantastis gua, ada Stella, Niki, dan juga Saka. Saya di sini bersama dengan Ivana Ros, dengan ibu-ibu yang kami temukan dari Pasar Tanah Abang. Dengan ibu siapa? Sebut saja Bunga. Oh iya, dengan Ibu Bunga di sini kami akan mengupas tentang boraks. Sebetulnya nggak ada rencana khusus sih ngebuat film ini tuh, dan sebetulnya nggak ada juga di program kerja Medcom sendiri. Tapi itu ini berawal dari obrolan tidak sengaja kita bertiga karena salah satu teman kita itu lagi magang di Yangchang di Chungko. Jadi waktu itu kita lagi penat banget. Yang satu si scriptwriter lagi pusing sama naskahnya dia mau buat kayak gimana. Gua lagi pusing sama kerjaan gua, banyak banget deadline-nya, dan Saka juga lagi numpuk tugas dan lain sebagainya. Akhirnya kita putusin, wah kayaknya kita harus relief stress sebentar. Akhirnya kita kumpul dan ternyata adalah obrolan ngawur macam ini dan muncullah ide membuat sebuah film smart. Jadi Disuruh Meta ya? iya disuruh Meta, itu aja sih. Film ini menceritakan seorang anak yang bernama Saka dari Bojong Kenyat kan. Dia tuh baru pertama kali ke lomba di LCT di STKN. Terus udah ketemu lawan yang udah melegenda gitu. Ya si Ivan itu lah yang kaya gitu. Nah, jadi sebetulnya cerita dari film ini itu ingin menggambarkan bagaimana sih situasi ketika teman-teman di seluruh Indonesia pemuda budayana itu mau menghadapi STKN ya. STKN itu ibaratnya itu kayak big event of the year gitu kan. Nah, jadi si cerita ini tuh si film ini tuh menceritakan tentang bagaimana sih perasaan masing-masing dari orang-orang di setiap provinsi itu menghadapi STKN. Ada yang emang udah bener-bener siap, yang legend banget ya. Terus ada yang memang gue tuh sebetulnya nggak ada bingung gitu mau ikut STKN tuh maksudnya apa dan untuk apa gitu. Tapi sampai akhirnya mereka memutuskan untuk berangkat juga ke STKN, dan mereka itu nantinya akan menemukan inti dari si STKN itu sendiri tuh untuk apa sih? Untuk lomba doang atau ada sesuatu? Kejadian-kejadian unik ya. Kejadian-kejadian unik tuh ada
Ming nyanyi gitu kan. Yo semuanya, yakinkan aku Tuhan, dia bukan milikku. Biarkan aku hapus, aku sayangkan aku Tuhan. Yang paling berkesan bagi saya, yang cukup besar itu ya, yang saya didandangi. Yang paling berkesan bagi saya itu, yang paling utamanya waktu saya didandani kayak monyet betina gitu. Kayak monyet betina dibikin gitu, tapi nggak apa-apa lah, resiko jadi artis. Profesionalitas ya. Harus profesional gitu lah. Jadi ada sebuah produk placement dari sponsor, itu tuh bentuknya bukan bentuknya emang mochi. Jadi ada mochi gitu kan. Jadi di situ tuh nggak tahu, mungkin kalau tadi tuh gimana ya, kayak ada hawa-hawa buat bikin ketawa juga ya, yang tadi udah sempet dibilang tuh hawa-hawa bikin ketawa. Nggak tahu kenapa ngelihat mochi itu tuh yang bulat tuh bikin ketawa. Nggak tahu kenapa, pokoknya entah dari sangkanya sendiri yang ketawa, terus kita udah tahan, entah guanya sendiri ketawa, dianya udah nahan, jadi sama-sama. Itu paling banyak sih tagnya yang mochi. Gue takut banget, lu tau sendiri kan, gue tuh sebenarnya nggak pengen ikut ini, cuman gue tuh dipaksa. Dan belum lagi ini STK pertama gue. Wajar kali lo takut, gue juga takut kali, mana nanti pas gue nyanyi tuh gue bawain. Belum habis soalnya. Yo. Aku tidak bisa habisin, makanya buang ya. Bersih. Persiapan dalam film ini tuh gila sih, luar biasa sih. Ya, kalau gua sih persiapannya cuma dari bagian teknikal ya. Jadi sama Saka kita kayak pergi survei lokasi, terus kita kayak cari-cari cara take-nya dari mana aja. Nah, yang kasihan itu core kita, karena dia terpaksa ngumpulin orang-orang yang nyocotin jadwal itu sih gila sih, setengah mati sih. Untuk ketemuin 30 masa segede 30 orang bersama itu nggak gampang, apalagi di hari kerja. Itu sih gila sih. Gue realize banget kalau misalnya kita itu harus menghargai setiap proses yang ada gitu. Dan gue bener-bener melihat bahwa di proses ini tuh lu nggak mungkin berdiri sendiri. Jadi gue bener-bener ngerasa bahwa kalau lu sendiri lu nggak akan bisa membuat suatu proyek yang besar. Ada pepatah mengatakan bahwa kalau lu mau berjalan cepat, berjalanlah sendiri, tapi kalau lu mau berjalan jauh dan mencapai tempat yang luar biasa, lu harus berjalan bersama tim lu. Dan I thank you very much guys, untuk Diki, Saka, dan untuk seluruh bintang yang ada di film ini, dan kru yang ngebantu, dan juga sponsor. Hai sponsor ya, nanti ya lihat di filmnya ya. Dan ya pokoknya tanpa bantuan dari teman-teman semua, baik secara moral dan juga material dan sebagainya, tenaga, waktu, ini tuh nggak mungkin film ini tuh nggak mungkin bisa selesai. Ibaratnya waktu itu tuh kita mau ngumpulin 30 orang dengan jadwal yang berbeda-beda, ada yang lagi kerja, ada yang kuliah, banyak tugas dan ini itu. Untuk ngumpulin aja juga, nyatuin jadwalnya aja juga udah susah banget. Itu yang pertama. Kedua, waktu itu situasi Jakarta juga gak sekondusif itu ya, maksudnya lagi ada masalah dan lain sebagainya. Jadi terus udah kayak gitu, gue juga sempet tepar, jatuh sakit karena pas lagi nge-DM film ini. Tapi karena bantuan dari semuanya, akhirnya kita bisa juga menyelesaikan film Smart Everest. Main sama Ivan sama Novi ya, mereka seru sih gitu loh. Mereka juga orangnya cepet hafal skrip gitu lah, enak jadinya. Kayak kalau udah main sama mereka tuh biasanya cepet, paling 2-3 take selesai, 2-3 take lanjut, 2-3 take lanjut gitu. Makanya enak sih, seru kalau main sama mereka. Terus juga Ivan gak segahan di filmnya gitu loh. Jadi orangnya tuh seru. Jadi ya kita ngobrol asik, terus bercandanya juga gokil-gokil gitu kan. Jadi enak sih. Sama Novi juga paling cepet sih kalau sama Novi sih, waktu lagi syuting setiap satu take biasa langsung selesai, satu take selesai. Ya paling 2-3 take itu langsung selesai gitu. Seru. Yang susah apa? Ya.
jago yang susah sama sebut merek nanti disensor ya, berarti tadi munculin fotonya cuma di dikit telurnya dikit deh. Oke, satu frame. Satu frame. Ini kalau boleh jujur ini baru first time-nya gue kayak merasakan syuting betulan gitu kan. Biasanya cuma pakai kamera HP atau pakai GoPro paling kayak gitu, nggak ada pakai lightingnya paling lampunya. Ya inilah baru nampak syuting secara profesional walaupun ala kadarnya. Kalau misalnya soal krunya itu menurut gua top banget karena krunya itu benar-benar prepare-nya tuh benar-benar disiapin dengan matang, benar-benar tahu gitu abis ini mau kemana, terus jadwalnya tuh juga on time. Jadi abis ini jam 12 break nih makan siang, abis itu syutingnya adegan apa itu tuh benar-benar teratur, terus benar-benar diarahkan dengan baik, pokoknya idaman. Terus juga gini, dari tadi kalau misalnya kita lihat kayak ini kan saya di syuting terakhir nih, jadi kayak bisa kelihatan kan orang lain udah di syuting duluan. Pada bilang, wih persiapannya sih oke banget, udah lancar. Sebenarnya persiapannya nggak oke. Kalau kalian tahu syuting sebenarnya persiapannya itu kita benar-benar ngaco dari persiapan. Tapi ya gitulah namanya kita ngerjain proyek segede ini selalu ada masalah di lapangan. Mau kita siapkan sebagaimanapun itu selalu ada masalah. Jadi menurut saya kalau kita buat film itu bukan bagaimana cara kita mempersiapkan dengan baik, tapi bagaimana cara kita menghadapi tantangan yang muncul setiap syuting itu. Harapannya setelah film ini diluncurkan, gue mau teman-teman di daerah juga terinspirasi dengan nilai yang ada di film ini dan juga terinspirasi untuk membuat berbagai macam karya, nggak cuma film, terutama buat teman-teman media komunikasi ya, untuk berkreasi seimajinatif kalian supaya bisa memotivasi dan menginspirasi teman-teman di seluruh Indonesia. Kalau kalian merasa smart, Jangan lupa buat nonton Smart and Furious. Nanti tanggal 31 Desember kita New Year's Eve bareng. Di STIAB Jinaka Kita Lampung. see you at STKN 2016. See you at STKM 2016 di Lampung. See you at STKM. See you at STKM. See you at STKM. Jeng jeng jeng. Jeng jeng jeng. Jeng jeng jeng. Ada yang mau tak tuh? Jeng jeng jeng. Jeng 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 jeng. Jeng jeng jeng. Bisa editnya tak? Jeng jeng. Habis lagi.